Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita patuhi dan yang kita taati itu adalah Alimul ghaibi wasyahadah, Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa Allah yang kita sembah, yang kita agungkan itu adalah zat yang bertasbih, kepadanya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, pagi ini kita coba melihat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Insyaallah ayat ini sudah hafal kita ini, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebelum kita membahas atau mendalami ayat ini, Bapak dan Ibu, kita sampaikan dulu pengantar dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sesuai dengan namanya. Fungsi Al-Quran itu, guna manfaat dari Al-Quran itu sesuai dengan namanya. Nama-nama dari Al-Quran itu cukup banyak, Bapak dan Ibu. Umpamanya di awal surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai petunjuk. Petunjuk. Di mana-mana, di masjid atau di tempat-tempat ada petunjuk, ada tanda-tanda. Kalau mau masuk ke toilet ada petunjuknya. Kalau ada gambar orang ya laki-laki, itu berarti untuk laki-laki. Ya, itu namanya petunjuk. Al-Quran itu apa lagi fungsinya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai obat. Obat apa? Obat hati dan obat fisik. Kemudian rahmat, kasih sayang. Yang keempat, apa nama Al-Quran itu? Di mana Al-Quran itu sebagai azik, sebagai peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, zikra, peringatan, ya, kami pula yang menjaga. Ya.
Masih banyak Bapak dan Ibu. Carilah nanti ya di dalam Al-Quran itu nama-nama Al-Quran. Paling kurang yang 4 itu saja dulu. Hudan, petunjuk, sifat, obat, rahmat, kasih sayang, kemudian apa? Terakhir sementara az-zikru. Ya, az-zikru. Nah, kapan Bapak dan Ibu Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk, menjadi obat, menjadi rahmat, menjadi peringatan? Adalah ketika Al-Quran itu pertama kita baca dulu. Nah, mungkin kalau tidak dibaca tidak menjadi petunjuk. Seperti tadi ya, pergi kita ke jalan raya, ada bacaan situ ya, stop parkir, baca dulu. Jadi umat Islam ini harus membaca Al-Quran. Kan tadi malam kita katakan Nabi disuruh warattilil Qur'ana tartila. Nabi sebelum dia berdakwah secara terang-terangan, Nabi disuruh oleh Allah dulu malam itu tiap malam sholat malam baca Al-Quran. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kapan Al-Quran itu bisa menjadi 4 fungsi tadi? Kalau kita tadabbur, kita dalami, ya, kita gali, ya, kita analisis kata orang gitu. Apanya? Termasuk susunan kata-katanya dalam Al-Quran itu. Nah, di dalam ayat ini kan Allah berfirman begini, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri wassalah. Ya, mintalah pertolongan itu dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Nah, ada dua hal yang menarik Bapak Ibu untuk kita bahas dalam ayat ini. Mengapalah pertanyaan. Mengapa Allah di dalam ayat ini mendahulukan kata sabar dulu, baru sholat? Ya Bu? Ya enggak? Kan enggak? Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-shalah was-sabar. Tapi minta tolong dengan sabar, kemudian sholat. Pertanyaan, bagaimana mengkomode itu Allah? Itu harus kita kaji, itu harus kita dalami itu. Ya, karena Al-Quran itu Bapak Ibu bukan kitab buatan manusia. Betul dalam Al-Quran ini ada sejarah, tetapi sejarah dalam Al-Quran itu tidak sama seperti buku sejarah yang disusun oleh manusia. Ya, kalau buku sejarah yang disusun oleh manusia berurut dia, ya, sejarah kemerdekaan Indonesia mulai. Ya, dalam Al-Quran ini ada sejarah, tapi sejarahnya tidak berurutan. Itulah mukjizat namanya, keagungan daripada Al-Quran. Termasuk ini, ada apa ini? Kenapa kok sabar didahulukan daripada sholat? Tuh, ya Pak. Yang kedua, kenapa kok dalam ayat ini bersamaan, sejalan antara sabar dengan sholat? Ketika kita minta pertolongan, lalu tidak cukup hanya dengan sabar, harus dengan sholat sekaligus. Bahkan kalau saya lihat di dalam huruf itu, huruf waw, namanya waw ataf. Ataf. Jadi maknanya adalah bersamaan, beriringan, sama-sama. Tidak boleh cie, yang cie ditinggalkan. Tidak boleh sholat saja tapi sabar tidak. Tidak boleh sabar tapi sholat tidak. Karena ada faktanya orang seperti itu. Nah, jadi ada dua masalah ya dalam ayat ini.
Pertama apa tadi? Masalah itu artinya pertanyaan, ya, pertanyaan masalah. Kenapa? Nah, dalam ayat ini Allah mendahulukan kata sabar daripada sholat duluan. Nah, yang kedua, kenapa? Ya dalam minta tolong itu sekaligus harus ada dua-duanya maksud itu. Dua-duanya. Itu sabar dan sholat. Nah, kita kaji Bapak Ibu. Sabar, apa itu sabar? Sabar itu kan kalau secara sederhananya kan sabar, tahan diri. Ya, dikato-katoi awak di orang atau mungkin dipercari awak di orang di mengkona rami. Nah, lalu apakah marah-marah? Nah, langsung bereaksi? Anda tenang dulu. Itu yang sabar itu Pak. Saya lihat situasi dulu. Tapi kalau reaktif, ada aksi, ada reaksi, nah itu tidak seperti itu yang sabar itu. Sabar itu artinya tahan diri dulu. Hari ini kan tahan diri itu yang kurang, sabar itu yang kurang Pak. Kenapa orang banyak ya melakukan perbuatan asusila, melakukan perbuatan keji, korupsi, maling, sogok menyogok, ya karena itu, karena tidak sabar, tidak tahan diri. Padahal yang dikorupsinya itu tidak lagi belasan juta, tetapi triliun. Ya. Untuk hanya piti sebanyak itu. Wah pada piti di rumah wah mamanya 1 miliar lah, kan banyak tuh. 1 miliar, atau apa untuk piti 1 miliar. Mahkamah keadilan gitu. Ya. Jadi karena tidak sabar tadi, tidak bisa tahan diri. Yang kedua, sabar itu mengendalikan diri. Nah, kemudian yang ketiga, sabar itu artinya adalah aktif. Jadi sabar itu artinya aktif, tidak pasif gitu. Nah, bicara tentang sabar Bapak Ibu, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayatnya. Nah, kemudian sholat. Nah, sholat secara bahasa artinya doa. Karena banyak dalam sholat itu doa, gitu berdoa. Mulai dari doa iftitah sampai penutup sholat, ya semuanya doa isinya. Ya, as-sholatu, doa itu adalah sholat itu doa itu ya. Tapi kalau hanya berdoa saja tidak sholat, nah, tidak sah. Tapi ya mayoritas dominannya dalam sholat itu adalah kita berdoa. Nah, doa. Makanya ada orang mengatakan sudah sholat tidak perlu lagi berdoa. Bah itu, karena Allah berdoa dalam sholat. Tidak sampai model itu benar. Ya, karena awak disuruh aja Allah habis sholat itu berdoa. Disuruh oleh Allah dan Nabi kita habis sholat berdoa. Madalilnya, nah di antara doa yang disuruh oleh Nabi kan itu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu sesudah sholat dipesan oleh Nabi baca doa itu. Ya Allah, tolong kami untuk selalu ingat kepadamu, tolong kami supaya bersyukur kepadamu, tolong kami supaya bisa beribadah dengan yang terbaik. Nah, sholat adalah merupakan kunci. Sholat adalah merupakan tiang. Sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama sekali nanti akan diperiksa sholat. Sabar juga begitu. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa Allah mendahulukan kata sabar daripada sholat? Ada apa? Dalam hal kita menghadapi ya ujian, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ya masalah dalam hidup ini. Nah, Allah katakan ista'inu bis sabri, minta tolonglah dengan sabar. Bukan tidak sholat duluan, tidak.
terjadi umpamanya malapetaka, terjadi musibah yang mendadak itu, apa yang pertama dulu? Sabar dulu. Ya, sabar. Karena orang Bapak Ibu kalau ini ndak sabar dulu, kemudian sholat, ya bukan berarti dilarang sholat. Tapi kalau orang lagi dalam musibah, dalam masalah, dalam kesulitan, ya kalau nya sholat, maka sholatnya bisa tidak khusyuk. Ya, pikirannya ke situ juga. Jadi apa? Sabar itu apa? Bertenang dulu, tanangan dulu. Kok dapat telepon, dapat berita, dapat SMS atau WA dari keluarga umpamanya yang tidak menggembirakan, tidak mengenakan, ya maka apa? Baca lalu bertanam. Ya, jangan setelah mendapat berita itu langsung bereaksi. Nah, itu yang disebut dengan sabar tadi itu. Ya. Nah, baru setelah itu kita sholat. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW lewat di depan seorang ibu-ibu yang ibu-ibu dalam keadaan sedih. Lalu didekati oleh Nabi. Ya, punya ibuku baru meninggal anaknya. Didekati oleh Nabi. Ya, kata Nabi, isbiri, sabar. Tuh, tidak dulu Nabi menyuruh ada salat. Ya, sabar kata Nabi. Sabar. Nah, yang ibu kon tidak tahu ya, bahwa yang menasihatkan adalah Nabi. Ya, engkau tidak merasakan apa yang merasakan. Nah, kata wanita tadi. Ya, bukan Nabi tidak merasakan. Nabi itu, ya, feelingnya, perasaannya sangat dalam. Jadi Nabi merasakanlah, bukan Nabi dekati. Itu namanya empati, kepedulian. Jadi orang kalaupun tidak Italian sudah, nah, didakei, ditanyakan itu. Nah, bertanya soal itulah jadi obat bagi orang. Lalu kata ibu tadi, ya engkau tidak merasakan apa yang merasakan. Akhirnya Nabi ya meninggalkan ibu tadi. Nah, rupanya setelah itu datang sahabat, ibu, tahu tidak ibu bahwa orang dan ibu kalasein, kan di kalasein Nabi namanya, kalasein. Orang dan ibu kalasein tadi itu Nabi Rasulullah atau kajinya. Kemudian dia cari Rasulullah Nabi gitu. Nah, lalu dia menyampaikan maaf lah begitu. Nah, kata Nabi, as-sabru ya inda sadamatil ula. Ibu, pahala sabar tu atau sabar itu adalah ketika awal ketika kita mendapatkan musibah. Itu yang kadang palunya. Baru dapat berita, baru dapat kabar, baca SMS, pokoknya maaf, pokoknya mudah-mudahan tak terjadi nak. Ya, rumah wak tabaka, auto wak dilantak orang, pokoknya atau lain-lain. Telepon orang, kadang-kadang orang menelpon, maki tahu tu ya tak kaji pula. Pak, di mana Pak? Bu, di mana ni? Tuh rumah Pak terbakar. Nah, ya kan. Kalau rumah mungkin, tapi kalau berita umpamanya duka gitu, maka sampaikanlah berita itu dengan bahasa yang tidak vulgar, supaya orang tidak terkaji. Nah, orang yang menerima berita yang seperti itu, apa langkahnya? Nah, itu disebut dengan ya sabar. Tanam dulu, bertanam. Ya, bertanam. Ba'a Nabi Yakub. Ya, ketika saudara Yusuf membawa baju dipakai oleh Yusuf kan itu kan. Dibawa baju itu dalam keadaan berdarah. Lalu apa dikatakan oleh saudaranya yang 9 itu, ayah, nah Yusuf diterkam oleh serigala. Kami sedang bermain, ini tinggal seorang. Lalu terkam oleh serigala, disobek-sobek, saya biar aku bajunya ya. Sudah Bu, baca surat Yusuf itu. Bagaimana Rasulullah SAW? Bagaimana Nabi Yakub? Ya, responnya. Di dalam buku yang pernah kita baca, tenang Nabi Yakub tadi. Ya, Nabi Yakub tidak langsung bereaksi. Walaupun Nabi Yakub
tahu bahwa saudaranya 9 ini sebuah modus. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tenang. Siapa orang hendak kata kaji, anak yang paling dicintai lalu diberitakan diterkam oleh serigala. Anak yang pernah mengatakan bahwa inni ra'aitu syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, Yusuf pernah mengatakan, aku bermimpi bahwa aku melihat satu matahari, kemudian bintang-bintang bersujud, ya, sujud kepadaku. Berarti Pak Nabi Yakub sudah tahu bahwa anak Yusuf ini akan menjadi penggantinya. Lalu diberitakan bahwa ya Yusuf diterkam. Tapi apa? Nabi Yakub tenang, sabar, sabar. Berapa tahun itu Pak Bu Nabi Yakub itu sabar? Baca Al-Quran, belasan tahun sabar menunggu. Sabar. Nabi Yusuf juga gitu Bu, sabarnya bukan main. Mulai dimasukkan ke dalam sumur, enggak, sabar. Kemudian apa lagi? Jatuh dari tangan ke tangan, ya. Jadi apa namanya? Jadi barang, ya, komoditi orang, diperjualbelikan Nabi Yusuf alaihissalam itu. Sabar. Kemudian apa lagi? Difitnah. Dikatakan Nabi Yusuf ini melakukan perbuatan asusila, dijebloskan ke dalam penjara. Berapa tahun di dalam penjara? Belasan tahun dalam penjara. Sabar. Kemudian apa lagi? Nah, akhirnya sabar itu membuahkan kenikmatan, kebahagiaan. Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri. Ayahnya Yakub belasan tahun sabar itu, sampai buta matanya. Tapi akhirnya apa? Sabar itu membuahkan hasil. Ya, dipertemukan oleh Allah kembali dengan Nabi Yusuf, kemudian matanya kembali bisa melihat. Baca lagi Bu, sejarah nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, semuanya adalah sabar. Nabi Adam alaihissalam, ya, berpisah dengan istrinya Siti Hawa. Ratusan tahun kata ahli sejarah berpisah. Ya, Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Cuma kalau namanya Jeddah itu Jeddah. Jeddah itu artinya nenek perempuan. Kalau nenek laki-laki namanya Jadun. Ya. Kalau dawa kakek nenek. Bahasa Arabnya Jeddah Jadun. Berapa lama Pak? Lama berpisah. Ya, sabar. Lalu nanti bertemulah mereka di Arafah. Di mana? Di Arafah itu di tempat yang paling istimewa pula, namanya Jabal Rahmah. Jabal Bukit Rahmah artinya kasih sayang. Jadi artinya kesabaran membuahkan rahmat. Jadi sabar itu, makanya Allah mengatakan ista'inu bis-sabri was-shalah. Bukan berarti dilarang sholat. Boleh Pak, kalau umpamanya ada masalah kan, ada ujian, cobaan, sholat. Ya, paling mungkin ya sholatnya sholat sunat enggak. Kalau sholat wajib bawa kartu. Aqimis sholat, inna sholata kana lil mu'minina kitaban mawquta. Nah, sholat sunat. Tapi sabar dulu, betul. Kendalikan dulu hati, suasana hati, manage dulu hati ini supaya tidak dimasuki oleh setan. Karena setan orang yang dalam keadaan bingung, orang dalam keadaan banyak masalah, disitulah setan itu itu senjata, itu makanan empuk bagi setan itu. Orang-orang yang dalam keadaan rapuh jiwanya, dalam keadaan banyak musibah, ujian cobaan, itu setan itu. Bagarutuang setan itu. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Ada setan tukang sesali. Ya, itulah mengapa hijau, mengapa dia tujuh. Setan. Ambil salah.
Ndak ada istilah apa namanya tampek bagantung nala putih tampek apa namanya bapijak nala taban. Nah, itu bisikan-bisikan setan model itu Bapak. Nah, kadang-kadang ada loh setan dari manusia gitu. Nah, setan dan manusia aku parah loh gitu. Nah, itu. Orang lah dalam keadaan susah, orang dalam keadaan banyak masalah, hanya satu puluh memprovokasi gitu. Jadi memang kata minal jinnati wan nas. Jadi jin setan itu ada dari bangsa jin, ada dari manusia. Nah, jadi Bapak Ibu itu diantara rahasianya. Kenapa Allah mendulukan sabar daripada sholat? Nah, setelah itu baru sholat Pak. Nah, tenang jiwa Pak. Nah, ya tenang jiwa beruduk Pak. Kemudian sholat. Baru sholat itu menjadi khusyuk dia, menjadi tenang. Karena memang ya tempat pelarian kita, tempat kita mengadu ketika kita dalam kesulitan, dalam masalah itu ya sholat itu. Bahkan Nabi mengatakan sholat itu adalah istirahatnya hati kita, istirahatnya jiwa kita. Itu rupanya Pak rahasianya. Kenapa sholat 5 kali dalam sehari semalam itu? Subuh ya, lalu makarajawa lah sholat subuh Pak. Untuk menghadapi hiruk pikuk kehidupan yang 12 jam Pak, banyak masalah. Sholat dulu, sholat subuh. Nanti dari subuh sampai jam 12 Wak bakarajo banyak ya masalah. Kalau manggaleh kadang-kadang ikolah orang nama Bali kadang-kadang atau ada orang nambah hutang segala macam kan. Kalau di kantung mau ditupuluh, kalau di pasar, di ladang ada orang Pak Guna masuk ke kebunnya patang nyecaliat bahwa kebunnya ladang itu masih utuh. Saya lihat bisa makan ditabang lah kadang tandannya. Mungkin setandan itu mungkin bisa 200.000. Tapi pas masuk ke dalam kebun bisa lihat letak kulai saja. Ya, ada ambil orang. Kamu itu Pak. Maka di situ perlu ya kesabaran. Nah, pertanyaan yang kedua, masalah yang kedua adalah Kenapa sholat dan sabar itu beriringan? Harus ada kedua-duanya. Kalau sabar saja Pak, atau sholat saja, tidak. Allah katakan ista'inu bisabri wa sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Orang Bapak Ibu, kalau orang itu hanya sabar saja, ya. Atau orang kalau sholat saja, terdulukanlah kenapa kalau orang sholat saja tanpa sabar, kata ulama, orang itu gampang menyerah, gampang putus asa. Ada masalah enggak? Lalu utamakan sholat dulu. Orang itu gampang putus asa. Maksudnya apa? Kalau umpamanya ini ndak jo berubah hidupnya, kalau ndak jo datang pertolongan Allah, orang ini biasanya gampang menyerah, gampang putus asa, ya kan? Lah sholat ambo modeko kan itu, lah beribadah ambo modeko, tapi kok pertolongan Allah ndak jo datang. Bisa-bisa nanti orang ini bapak ndak sholat lah, bisa orang ini ndak yakin nih pertolongan Allah. Nah, ternyata sholat itu tidak bisa ya menyelesaikan masalah. Bisa. Sholat itu bisa menyelesaikan masalah. Sholat itu adalah bisa mengistirahatkan suasana hati, Pak. Suatu ketika Nabi membangun parit Khandak namanya, waktu menghadapi orang-orang kafir Quraisy dari kota Mekah. Lalu bagaimana caranya? Dihadapi dengan menggali lubang bandar ya parit di sekitar kota Madinah, itu disebut dengan perang Khandak. Satu Nabi itu Pak Bu ya berjibaku, bahkan ada sebuah batu yang besar itu Nabi yang satu membongkarnya. Lalu ketika masuk waktu sholat, lalu kata Nabi kepada Bilal, arihna bis sholat, wahai Bilal ya azan, mari kita istirahatkan jiwa kita dengan sholat. Itu Pak Bu.
Nah, jadi kalau orang dalam menghadapi musibah hanya dengan sholat saja, orang tadi ada kemungkinan nanti. Ketika ujian itu belum berakhir, ketika pertolongan Allah itu belum datang, ini nanti akan bisa berbalik arah. Berbalik arah. Di dalam sebuah hadis, di dalam kitab hadis ada diceritakan bahwa ada orang menjadi syirik, menjadi musyrik gara-gara apa? Inyo barube, lalulah kesana kemari berobat. Sudah kesana kemari, ya berobat. Nah, lah dicari dokter, tabib segala macam, lah barube kan itu. Lalu apa? Tidak juga sehat. Baru berubah lah ke orang-orang baik, orang-orang soleh berobat. Nah, lalu ada orang menunjukkan. Lihat terang bu? Iya, tangan. Apa matinya? Bolanya. Lalu ada orang menunjukkan berubah ke orang pintar. Dalam kitab hadis bah, berubah ke orang pintar. Berubah ke dukun. Nah, dukun itu ada dua loh, Pak. Ada dukun syar'iyah, ada dukun ya sirkiyah. Jadi ada dukun yang orang berubah itu dengan cara-cara syar'i. Kalau jali-jali enggak, jali yang baca umpamanya ya kalau baca Al-Fatihah itu jali Fatihah bacanya. Ada sebenarnya ada itu kan. Itu yo agak ragu sekitar itu. Kan ada kadang-kadang dibacanya cepat-cepat baru sih bacanya. Cepat baru bacanya kan itu. Awalnya percaya lo enggak? Yang kedua cari bajunya, pakaiannya kan itu. Kalau enggak berhasil semacam kadang-kadang enggak sembahyang itu. Tapi kalau yang syar'iyah itu yo tiba waktu sholatnya sholat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu baru belah nyoka kadukun. Sanam sehat setelah berobat dengan dukun. Lalu Pak nyakini bahwa sehatnya itu karena berubah ke orang nan sasek tadi. Nah, maka kata Nabi ya benar. Sesungguhnya yang menyembuhkan orang ini bukanlah dukun tadi. Yang menyembuhkan orang ini bukan orang yang seperti ini. Tapi kata Nabi ya, karena memang saatnya waktu itu nyolah disembuhkan ya Allah. Memanglah diputuskan Allah hari itu nyo sembuh, tapi nyo ndak sabar, lalu mencari sampai berubah yang lain yang tidak sesuai menurut ya syariat. Nyo katakan ambo sembuh karena itu. Disitulah Pak Bu perlunya kesabaran. Nah, jadi kenapa kita kalau orang hanya sholat saja tanpa sabar itu akibatnya orang ini akan rapuh. Orang ini akan lari dari Allah. Nah, kalau sabar saja tanpa sholat, perlu efeknya Bu. Ya, sabar saja, tapi tidak sholat. Apa akibatnya Bapak? Orang kalau hanya mengandalkan sabar saja, tapi tidak sholat, maka kesabarannya itu suatu saat akan berakhir. Karena ada kata orang, bola biba sabar boh, bisa bahaya. Terus sabar itu tidak ada habisnya. Ya. Maka tidak cukup hanya dengan sabar saja, harus dengan sholat. Orang yang melakukan sabar dan sholat dalam menghadapi problema masalah dalam hidup, inilah orang-orang yang tampil menjadi pemenang nanti. So ayat itu dilanjutkan nanti dengan kata-kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah bal ahya walakin la tashkurun. Kemudian Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Karena ada 5 ya cobaan hidup yang akan kita lalui. Pertama takut,
yang kedua lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kegagalan. Lalu kata Allah, wabasyiris sabirin. Jadi diawali dengan kata sabar dan sholat, kemudian ditutup dengan sabar juga dan berakhir. Ya, apa tuh? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sabar dan sholat itu buahnya rahmat, kasih sayang dari Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ya, miliki sikap pertama sabar, yang kedua adalah sholat. Antara sabar dengan sholat tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam sholat itu pun ada kesabaran, Ibu ya, kesabaran. Kok terpanjang imam baca ayat bawahnya, sabar wa. Nah, jangan disasih oleh imam, kan? Panjang mana bacaan imam kata itu. Ya. Acara rumahnya si imam itu pun kadang-kadang, itulah perlunya ilmu kan. Kalau salah imam, sasih bacaan imam, aduh caranya. Itu perlu belajar. Dan sampai yang terjadi seperti di Bukit Tinggi, ya, di mana seorang jemaah ibu-ibu menyasih imamnya setiap di Jumat pagi baca sajadah, imamnya kok kebetulan imam itu pulang kampung, tampillah imam cadangan. Nah, salah bacaannya, apa dan apa doh? Lai ada apa? Maaf itu. Lai apa menunjukkan pikir kodak tadanga atau kadang-kadang memang ibu awak kalau jadi imam tuh kalau letas sase kadang-kadang awak lah kalem itu. Kalem itu kama dimulai dari mana ya. Dari tunjukan rupanya de apa-apa di belakang tuh. Lah 3 kali ditunjukan tapi ndak jo lurus kan itu. Angkat di belakang. Lah 3 kali ditunjukan ndak yo dak abe yang benar. Itu betul Bu itu. Ngecek dalam sholat itu. Di perang panjang terjadi itu. Kawan aku cerita, dia jadi imam, dia jadi garin, dia jadi imam. Jadi talambe pulang kuliah, kemudian tiba di halaman musala, kuranglah imam, sasih lo bacaannya. Ditunjukkan deh jemaah tadi. Lah beberapa kali ndak aja, angkat tuh makmumnya, tukar surat lain itu. Itulah perlunya ilmu dan perlunya kesabaran. Bapak dan Ibu, itulah dulu yang bisa kita sampaikan ayat yang 153 bahwa apa? Pertama pentingnya sabar dan sholat dalam menghadapi hidup ini. Jadi demikian saja, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.